rantau. Oh ya, rantau. Oke. Karena kita berdua tuh anak rantau. Kamu kita Kamu bareng mantan ya. kamu duluan ya. kamu mantan anak rantau. Aku mantan anak rantau yang udah balik ke Surabaya. Aku masih sebagai anak rantau. Dia anak Semi hybrid. rantau. Oh ya, hybrid. Enak ya Oke. tapi sekarang udah hybrid. Ya nggak enak ya, tetap capek. Udah dari sana. Iya sih. Terus gimana? Terus, nah biar terstruktur, tadi itu kita udah bikin pertanyaan. Ika bikin pertanyaan, aku bikin pertanyaan tentang rantau. Nah, nanti ini sistemnya gimana? Nanti kita sama-sama jawab. sama-sama ambil, tapi kita jawabnya bergantian aja. Oh, gantian. Satu Berarti pertanyaan. Apa nggak usah ya? iya, nggak apa-apa sih. Gitu. Iya, Ambil gitu. terus habis itu jawab ya. Ya udah. Oke. Kamu dulu deh ambil. Udah aku ambil ya, ini udah kocok. Ya udah. Tapi kalau aku dapat pertanyaan sendiri gimana? Nggak seru? Ya dong? udah, nggak apa-apa lah. Tapi jawabnya berdua ya. Oh ya udah. Oke. Beda nggak ngerantau pas single sama pas married? Ya kita berdua udah nikah. Tapi jangan bilang dong. Jangan bilang dong. Ya kalau udah nikah ya udah tahu. Udah. Kamu masih mau bilang dan single ya? Ya udah mama. Gimana? Beda nggak rantau waktu single? Lah aku nanya ke kamu. Oh, ini kamu nanya ke aku. Oh, aku ya? Enggak aku. Kamu jawab sendiri dong. Beda nggak ngerantau pas single pas married? Beda banget. Kenapa? Aku pas single tuh nggak kepikiran sama sekali sih pulang, jarang banget. Mesti pikirnya kalau cuti dihabisinnya buat traveling dong, habisnya kayak ya rugi aja gitu. Karena kan pas itu memang teman-teman aku kebanyakan udah rantau semua, jadi di rumah ya ada keluarga aja. Terus keluarga kan juga lebaran kan juga udah pulang cukup lama, jadi kan kita lebih sering pas itu jalan-jalan juga kan. Sama teman-teman kayak gitu. Terus waktu married? Waktu married uangku habis buat pulang. Mana dulu ada tes PCR Oh iya, yang pandemi masih kan? jutaan. Pandemi. Terus habis itu kayak jadi kayak harus pulang aja gitu. Kalau nggak pulang tuh kayak nggak tenang, kayak udah sebulan nggak pulang tuh resah Kangen gitu maksudnya, Iya, ngomong aja kangen, nggak usah resah. gitu. Oke. Tapi kan kamu nggak pernah ya? Nggak pernah. Maksudnya nggak pernah bener-bener pas married ngerantau kan? Nggak, ya itu hitungannya rantau. Iya, cuma 2 minggu. Jadi dia tuh hybrid, Cuma 2 minggu di sini, 2 2 minggu di Jakarta. Iya, tapi kan tetap rasanya tuh yang kayak dulu mah bodo amat, mau bolak-balik juga. Sekarang di mana besok di mana ya bodo amat gitu, nggak bawa diri sendiri kan, nggak mikirin apa-apa. Cuman sekarang karena hybrid terus habis gitu udah married kayak merasa responsibel gitu. Wah, ada tanggung jawabku yang ketinggal, Lin gitu. Jadi ya harus pulang. Tapi mungkin bakalan beda kali ya kalau misalnya dia married ngerantau tapi berdua bareng Iya. sama si suaminya atau istrinya. Iya, gitu hitungannya rantau apa enggak ya? Rantau. Tapi kan udah sama suaminya. Iya. Dia sekarang kan suaminya. Iya sih. Ya nggak rantau dong. Nggak rantau sih itu berarti. Ya kayak udah pindah aja gitu kan, banyak kan kayak gitu. Dia pulang kampung aja berarti pas ke kampung halamannya. Oke, next. Dan Hal yang paling berkesan pas rantau. Waduh, rantaunya di situ aja. hal yang paling berkesan pas rantau. Iya kan? Iya. Apa ya? Ketemu orang-orang baru sih. Yang kayak apa ya? Aku tuh orangnya bisa randomly kenalan sama orang baru kan, gampang. Terus kayak ya udah kita keluar ngopi, ngobrol, hangout gitu. Cuman kayak begitu kenal sama orang itu kayak wah ternyata ada ya yang orang kehidupannya kayak gini gitu. Gimana? Ya. Macem-macem, mau yang model kayak gimana. Ada yang emang dia wah dia karir oriented banget orangnya. Jadi kayak apa namanya apa sih namanya itu? Tapi kan kamu juga karir oriented. Enggak juga ya? Iya sih, iya. Tapi beda, ada yang lebih karir oriented. Jadi kayak lebih apa sih? Lebih ambis dia. Jadi yang dipikirin karir gitu kan. Ada yang emang dia balance nih. Nah, jadi kayak dia tuh
tak pikir kan hidupnya wah enak banget nih orang gini, tapi ternyata emang dia struggle gitu. Ada lah struggle-nya. Jadi yang kayak mulai kayak oh yang susah ternyata nggak aku doang, semua orang juga susah anyway. Tapi pinter-pinter dia aja sama support systemnya dia aja yang emang lebih oke, jadinya dia bisa kelihatan nggak struggle. Kayak gitu sih. Lebih ke kenalan sama orang barunya. Terus kayak jadi perspektif ke orangnya itu yang bikin paling berkesan. Karena kalau misalnya kota atau apapun ya sama aja, Jakarta mau ngapain anjir. Kamu apa? Yang paling berkesan adalah aku baru tahu Kalau kalau ada kota yang nggak ada McD. ya di Sari aja lebih apa namanya, lebih maju daripada di Iya, karena aku di Bengkulu, jadi benar-benar yang tapi pernah berkesan ya. iya berkesan. Ya berkesan dan Berkesan, mengagetkan sih. Tapi berkesan itu kayak yang nggak tahu sih, berkesan itu bisa baik bisa buruk sih. Kayak kamu nggak buruk toh ya. Iya, nggak buruk, Cuman kaget kaget aja gitu. Shock kan? Shock. Nggak ada XX1. nggak ada ya. Nggak ada. Jadi aku aja setahun ya. tuh baru dibangun. Netflix. Oh, dibangun. Nggak ada kamu- dulu Netflix. Oh iya, Dulu tuh nggak ada Netflix zaman yang masih harus YouTube, pakai YouTube. VPN. Oh iya, YouTube. Pakai VPN diblokir loh. YouTube lah bisa kan, YouTube Bisa sih YouTube, bisa. Cuma ya shock aja. Shock, makanya di sini kayak langsung wah ada McD gitu kan, langsung makan. Sekarang udah ada. Sekarang udah ada, terakhir kan berarti. Iya, udah lengkap dengan touchscreen-nya. Jadi Oh, kayak iya, gitu iya, kayak iya. wah, Wow. udah disuruh Oke. Nih, apa lagi? Kok ini pertanyaanku dapat apa sendiri sih? Hal yang paling nggak kamu pahamin sama perilaku baru orang-orang di sekitar kamu. Oh iya. Ya perilaku yang Heeh. beda aja gitu. Oke. Sih, aku tuh ini biar Ika jawab. Tapi Aku nggak juga nggak ada. ada. Kenapa kamu mengira kalau aku akan ada apa namanya? Yang nggak aku paham. Nggak aku pahamin. Oh, orang itu kalau aku yang nggak aku pahamin perilaku orang-orang yang pas berantau itu orang tuh bisa banget belain pulang malam banget terus berangkat pagi banget. Itu kan kalau di Jakarta. Soalnya kan commute-nya kan lama, terus habis gitu kan mereka kan tinggalnya di pinggiran kan. Tapi ya sekarang make sense aja sih, soalnya kan aku dulu juga kayak gitu. Kayak relan bela-belain pagi-pagi, desek-desekan segala macam gitu sih. Iya benar. Terus ada lagi baru tahu yang kayak ada orang-orang yang ya ini prinsip pribadi sih. Kalau aku yang masih kayak pengen punya rumah kayak gitu. Tapi kalau di sana itu banyak orang yang nggak punya aset rumah. Karena kayak ngapain? Jadi sewa aja. Yang kayak nggak masuk sih. Nggak masuk di akalku maksudnya. Gitu. Karena Mungkin udah mahal kaget. banget kali. Iya di sana kan. Jadi kayak ya udah ngapain buang-buang ini juga kan buat rumah gitu. Iya benar. Udah itu kalau aku. Kamu apa ya? Adalah Ini bukan perilaku sih, cuma di Bengkulu tuh kayak masih banyak kayak santet gitu-gitu tuh loh. Oh iya. Iya, Ini apa terus namanya supernatural. racun, supernatural, terus ya kayak Racun, beneran iya. ini. Jadi kayak kalau aku diiniin tuh hati-hati ya gitu. Ya ada yang meninggal juga kayak gitu. Apalagi di daerah yang atas sama bawah kayak gitu. Tapi kan bisa Ya. jadi itu emang ada penyakit, cuman kayak ya orang ngiranya Mm-mm. karena kena yang enggak medis gitu kan. Iya, jadi kayak ya gitu aja sih, takut aja. Habisnya, serem nggak sih kayak contohnya di kabar kayak itu meninggal barusan tuh satpam di situ gara-gara disantet kayak gitu. Tapi kan di sini juga banyak tau, Beb. Iya ya, Heeh. gitu-gitu deh pokoknya jadi itu serem aja gitu. Terus orang-orang tuh pada pas itu kan aku belum di Bengkulu nih, aku di Palembang. Terus belum udah tahu nih, oh kamu bakal dipindah ke Bengkulu. Itu orang-orang tuh pada kayak nasihatin gitu loh, hati-hati ya kamu kalau di sana bakal kayak gini gitu. Segitunya orang-orang. Masih kayak banyak ilmu hitam, kayak gitu-gitu. Jadinya kayak maaf tadi ini ada mobil lewat. Jadi kayak ya itu masih nggak paham, Kaget. kaget aja sih.
Mungkin juga di sini Tapi banyak ya. tapi terus apa namanya kenyataannya kan aman toh. Kenyataannya aman sih. Nggak ada apa-apa kan. Nggak ada Nggak apa-apa. ngerasain apa-apa. Enggak pernah ada apa-apa sih. Sama Nah. kayak di sini juga. Jawa kan juga Iya. kayak gitu. Banyuwangi. Apalagi Jawa Timur. Iya, Banyuwangi apalagi. Heeh. Kota santet. Tempatnya dia Banyuwangi. Ya nggak usah tempatnya di Banyuwangi. Aku kan Boleh apa kita ngomong gitu? Tapi kayak ini gosipnya kan. kita gosipnya tahu. enggak, itu kan udah kayak urban legend kan. Ha, Maksudnya benar, kayak benar, udah benar. rahasia umum, tapi kan kita nggak tahu bener apa enggak kan. Iya itu aja sih. Oke. Next. Impact rantau ke personality kamu tuh apa? Sih. Ya yang aku rasain adalah setelah di Jakarta lama, ya nggak lama sih, kayak baru berapa Ya, tahun lama lah. gitu. 6 Terus habis tahun itu ya? balik lagi pandemi, aku harus di Surabaya. Yang tak rasain adalah Surabaya itu kayak slow pace. Iya. Kalau Jakarta tuh satu buat Satu karena kayak kan habis di jalan kayaknya karena kalau di orang Jakarta tuh mau kemana-mana kan juga di jalan, ya kemana-mana emang lewat jalan. Cuman maksudnya commute itu dia harus karena udah ada public transport, terus kayak apa-apa udah terjadwal dan terorganize ya. Jadi kayak orang tuh maunya cepet, terus nggak ada yang lelet, nggak ada. Kalau lelet ya dimarahin orang. Kalau di sini kayaknya ya iya sih, di sini juga orang lelet juga dimarahin orang. Cuman kayaknya kayak kehidupannya itu lebih slow. Kalau lihat perkantoran ya maksudku. Iya. Gitu. Dia nggak belum ke Bengkulu. Oh, Lebih slow lagi. Iya, nggak ngerti, nggak paham. Aku shock tahu. Pagi-pagi lewat kantor Kenapa? sebanyak ini ya orang di dunia. Bengkulu Di ini. Bengkulu aku naik mobil, aku nggak perlu nyalip mobil depan karena nggak ada. Jadi Sepi banget. sama, jadi Iya. soalnya kayak di Surabaya ini orang kan bilang aduh macet gini. Lah nggak ada apa-apanya anjir sama dibandingin Jakarta ini tuh nggak macet, ini rame Biasa, karena gitu lampu ya. merah anjir, Ha. bukan macet gitu. Nggak pernah yang sampai berhenti enggak kayak gitu kan. enggak. Kalau sana kan macet